Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Jadi sebelum kita memulai pengajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan terakhir kita telah membahas dua dalil tentang kebolehan menziarahi kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, di kalimat ja'uka, datang kepadamu. Di dalam ayat Al-Quran ini kalimat ja'uka tidak diqaid, tidak dibatasi. Apakah datangnya selama baginda Nabi masih hidup atau baginda Nabi setelah wafat? Tidak dibatasi. Kapanpun kita datang itu diperbolehkan. Ini dalilnya tentang bolehnya ziarah kepada kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah hadisnya baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darulqutni wa qawwahu Al-Hafiz As-Subki. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darulqutni dan dikuatkan oleh Al-Hafiz As-Subki. Apa hadisnya? Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Siapa saja yang menziarahi makamnya baginda Nabi, maka wajiblah kepadanya syafaatnya baginda Nabi. Man zara qabri, barang siapa yang menziarahi pekuburanku, wajabat lahu syafaati, maka wajiblah baginya syafaatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk menziarahi makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Wa amma hadis, lalu setelah mereka nanti kelompok Wahabi ini nanti tidak lagi menemukan dalil ataupun tidak lagi menemukan alasan untuk mengharamkan ziarah makamnya Nabi, mereka akan berpindah. Oh, yang haram itu sebetulnya bukan ziarahnya, kata mereka nanti. Karena mereka sudah tidak lagi menemukan dalil. Karena dalil mereka telah kita bantahkan semuanya. Mereka akan berpindah ke permasalahan baru. Apa permasalahannya? Bukan ziarahnya yang haram. Ziarah boleh, kata mereka, boleh. Yang haram itu, yang berdosa itu perjalanannya. Kamu menempuh jarak dengan tujuan untuk ziarah, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang haram, perjalanan yang maksiat. Kamu keluar dari rumahmu tujuannya untuk ke kuburan, maka perjalanan dari rumahmu ke kuburan tersebut itulah yang haram, kata mereka. Kalau ziarahnya boleh, kata. Seperti itulah sifat mereka. Mati di satu langkah, pindah ke langkah yang lain. Jadi ketika mereka tidak lagi mampu menunjukkan dalil tentang keharaman ziarah kubur, mereka akan berpindah. Oh, yang haram itu adalah saddur rihal. Apa itu saddur rihal? Melakukan perjalanan dengan tujuan ziarah kubur. Itu yang haram, kata mereka. Itu maksiat. Perjalanan itu adalah perjalanan maksiat. Lalu kita tanya, kenapa kalian mengatakan seperti itu? Apa dalilnya? Mereka akan mengatakan hadisnya baginda Nabi. Seperti sebagaimana telah kita katakan di pertemuan sebelumnya, al hadisu sahih
walakinna fahmahum 'alal hadis khata. Hadisnya memang sahih, sanad dan wa matnan hadisnya sahih. Akan tetapi pemahaman mereka terhadap hadisnya baginda Nabi itu yang salah. Mereka akan mengatakan, la tusaddur rihal, wa amma hadis, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Itu hadis, itu makna daripada hadisnya. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Ini hadisnya. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Sudah habis apa kita itu? Ambilkan dulu. Artinya apa? Tidak dilakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Sebetulnya hadis ini tidak berkaitan dengan ziarah kubur, tapi mereka paksa hadis ini untuk masuk kepada permasalahan ziarah kubur. Tidak nyambung sebetulnya, alamat palsu. Tapi karena hawa nafsu mereka, mereka paksa, kalau bahasa kasarnya mereka perkosa hadis ini untuk masuk ke pemahaman mereka. Mereka paksa hadis ini untuk masuk ke pemahaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu illa bikalamin fasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali dengan perkataan yang fasih, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan di dalam ilmu nahwu yang merupakan induk daripada sastra Arab, itu dibahas apa? Mustasna dan mustasna minhu. Pernah dengar kan? Pesantren ada namanya mustasna, ada namanya mustasna minhu. Dan mustasna itu haruslah sejenis dengan mustasna minhu. Ini nanti kita bahas di sini. Ketika nanti mereka membahas masalah ilmu nahwu, mereka akan diam. Oh, rupanya hadis ini tidak berkaitan dengan masalah ziarah kubur. Hadis ini hanya berkaitan dengan permasalahan keafdalan salat di masjid-masjid tertentu. Secara zahir artinya apa? La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Oke, secara nahwu dulu sebelum kita arti. La tusaddur rihal. Di sini mustasnanya dibuang, tidak disebutkan. Boleh seperti itu, boleh. Mustasna minhunya mana? Yang dikecualikan daripada itu apa? Ini ila salasati masajid. Dia itu membahas apa?
masjid. Ini namanya mustasna. Biasanya dia itu terletak setelah illah. Dan yang terletak sebelum illah itu namanya Di sini dilihat tak ada mustasna. Bisa. Itu hal yang biasa dibuang dalam ilmu bahasa Arab, dibuang mustasnanya bisa. Lalu bagaimana cara kita mengetahui jenis daripada mustasna? Maka dilihat daripada mustasna. Dilihat daripada mustasna. Dia bercerita tentang apa? Tentang masjid. Maka secara ilmu nahwu mestinya mustasnanya adalah la tushaddur rihalu ila masajida illa ila salasati masajid. Tidak dilakukan perjalanan ke masjid-masjid kecuali kepada 3 masjid. Kenapa? Karena mustasna minhunya membahas masjid. Mestilah mustasnanya juga harus membahas masjid. Kenapa? Sejenis. Atau bisa jadi membahas masjid kan tempat. Atau membahas tempat. La tusaddur rihalu ilal biqa'i illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan perjalanan ke semua tempat kecuali kepada 3 tempat, yaitu 3 masjid ini. Mestinya seperti ini. La tusaddur rihalu ila masajid. Ini takdirnya seperti illa ila salasati masjid. Tidak dilakukan perjalanan ke masjid-masjid. Kamu melakukan perjalanan misalkan kamu dari Mandailing ini pergi ke mana? Ke Masjid Sipirok, Syahrun Nur, itu yang terkenal kan? Atau masjid mana lagi? Masjid seperti yang kita pergi itu ke Pasaman Barat, walaupun jelek masjidnya tapi gede lah. Masjid Agungnya itu agak sudah tidak terawat, sayang sekali. Masjid Pasaman Barat itu masjidnya bagus posisinya, daerahnya pun bagus, tata ruangnya pun juga bagus, sayangnya tidak terawat. Kamu melakukan perjalanan ke masjid itu tidak menghasilkan pahala. Maksudnya sholat di masjid tersebut sama pahalanya dengan sholat di masjidmu, tidak berbeda. Tapi kalau kamu pergi ke 3 masjid ini, masjid apa itu? Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Sholat di dalam masjid tersebut tidak sama dengan sholat di masjid lain. Jadi tidak ada pembeda. Kamu pergi melakukan perjalanan ke masjid-masjid, tidak ada pembeda antara sholat di masjid tersebut dengan sholat di masjid yang kamu tuju itu, kecuali 3 masjid ini. Maka dari segi ilmu nahwunya saja itu sudah terbantahkan. Ketika ada orang mengatakan la tusaddur rihal, katanya la tusaddur rihalu illa ila salasati masjid, tidak dilakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Maka tanya, di mana di situ mustasna dan mustasna minhunya? Sudah selesai, itu aja tanya. Kenapa kita membahas? Enggak, saya tanya dulu. Di dalam hadis ini disebutkan ada tulis istisna illa. Mestinya ada mustasna minhu. Tunjukkan kepada saya di hadis ini mana mustasna minhu dan mana mustasna. Tafadhal. Kalau dia paham, alhamdulillah. Kalau tak paham, langsung. Kalau kamu tak paham ilmu bahasa Arab, kalau kamu tak paham sastra Arab, terus kenapa kamu berbicara tentang hadisnya baginda Nabi? Bukankah baginda Nabi berbicara dengan bahasa Arab? Dan bahasa Arab itu tidak sembarangan kita mengatakannya, enggak. Ada sastranya, ada alat-alatnya. Salah satunya adalah nahwu, dan itu merupakan induk. Itu merupakan induknya dalam sastra Arab. Oke. Sebelum kita membahas balaghahnya, membahas masalah bayannya dan sebagainya, jelaskan kepada saya di hadis ini la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jelaskan kepada saya di hadis ini mana di sini mustasna, mana di sini mustasna minhu. Kalau tak paham sudah tak usah berbicara.
laisa kullu insanin yatakallamu fima yurid. Tidak boleh setiap orang berbicara tentang apapun yang dia inginkan, maka harus ditimbang. Berbicara apa yang dibicarakan itu harus ditimbang dulu. Hal yuwafiqu syar'a am la? Apakah pembicaraannya dia itu sesuai dengan syariat atau tidak? Ta'allam thumma takallam. Belajar dulu baru ngomong. Jangan takallam thumma ta'allam. Ngomong dulu baru dipikirkan apa yang dia omongkan. Tidak. Kalau dia menjawab, oh saya tahu mustasna minhunya adalah masajid. Illa ila salasati masajid. Itu mustasna minhunya. Maka tanya, bukankah syarat untuk mengetahui mustasna itu harus sejenis dengan mustasna minhunya? Berarti di kalimat ini tidak disebutkan mustasna. Bagaimana cara kita mengetahui mustasnanya? Ya harus dengan mustasna minhu. Mustasna minhu membahas apa? Membahas masjid. Mestilah mustasnanya juga membahas masjid. Contohnya, ma fid dari illa Zaidun. Atau seperti itulah. Zaid ini kan jenis daripada apa? Laki-laki. Ma fid dari rijalun illa Zaidan. Mustasna minhunya adalah Zaid. Mustasna apa? Ar-rijal. Seperti itu juga, la tushaddur rihalu ila masajid illa ila salasati masajid. Mustasna minhunya adalah ila salasati masajid. Mustasnanya adalah sejenis daripada masjid tersebut. Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Ini dari segi nahwu. Berarti dari segi nahwunya saja sudah kita ketahui bahwa mustasna itu mestilah harus sejenis daripada mustasna minhu. Maka hadis ini tidak membahas tentang ziarah kubur, akan tetapi membahas tentang keafdalan salat di masjid tertentu. Salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 1.000.000 kali lipat. Sedangkan salat di Masjidin Nabawi itu pahalanya 10.000 kali lipat. Sedangkan salat di Masjidil Aqsa itu kelipatannya 500.000 kali lipat. Jadi apa makna wa amma haditsu la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid? Maknahu artinya man arada as-safara, orang yang menginginkan, orang yang ingin musafir, orang yang ingin musafir li ajli salati fi masjidin, karena ingin salat karena ingin salat di suatu masjid.
Orang yang ingin musafir dengan tujuan ingin sholat di dalam masjid. Yanbaghi an yusafira lihaula'il masajidits thalatha. Yanbaghi an yusafira lihaula'il masajidi ats-thalatsati. Semestinya musafir ketiga masjid ketiga masjid ini. Masjid apa saja tadi? Al-Masjidun Nabawi, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidin Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Itu sebaik-baik perjalanan kalau kamu ingin tujuan daripada perjalanan tersebut salat di dalam masjid, maka semestinya lah perjalanan itu ke Masjidin Nabawi atau ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Maksudnya tidak berdosa kalau kita melakukan perjalanan ke masjid yang lain, enggak. Maksudnya ini perintah adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Li'anna as-salata fiha, karena salat di tiga masjid ini yudha'afu thawabuha, dilipat gandakan pahalanya. Karena salat di tiga masjid ini yudha'afu sawabuha, dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana telah kita catat tadi. Wa yuhmalu hadza 'ala an-nadbi. Dan hadis ini bermakna sunnah. La 'ala al-wujub, bukan bermakna wajib. Jadi jangan pula nanti, kita mau, nanti kan misalkan keluarga waktu kumpul-kumpul pulang lebaran, ayo kita pergi, misalkan di Riau, misalkan si Ibrahim, ayo kita ke masjid, apa itu yang masjid agung, masjid rayanya Riau, masjid apa namanya itu yang di Pasir Pengaraya? An-Nur ya, An-Nur kan, yang gede itu Nur. Ayo kita pergi ke Masjid An-Nur, misalkan kamu dari Kubu kan? Dari Kubu ke Pasir Pengarayan berapa jam? Jauh lah. Kalau kamu Sibolga, apa di sana masjid ayahnya? Ini ketahuan ini enggak pernah ke masjid ini. Kamu apa? An-Nur. Ya. An-Nur itu kan? La haula wala quwwata illa billah. Di tempat kamu apa? Masjid Raya. Kalau kita kan Masjid Nur Alan Nur. Contohnya kita buat contoh. Misalkan kami kumpul-kumpul misalkan. Lalu ada rencana ingin pergi ke masjid yang di Sipirok. Masjid Syahrun Nur misalkan kan. Kami lakukan perjalanan ke Sipirok 3 jam dah. Kami melakukan perjalanan ke Sipirok untuk sholat zuhur di sana misalkan. Boleh tidak perkara itu? Boleh. Jangan kamu katakan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Kita tak boleh melakukan perjalanan ke Masjid Syahrun Nur di Sipirok. Bukan seperti itu maksudnya. Perintah di sini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Larangan di sini bukan larangan wajib, tapi larangan sunnah. Kamu lakukan pun tidak masalah. Kamu sholat di Masjid Syahrun Nur, Sipirok, sama pahalanya dengan kamu sholat di Masjid Ijril Ismail yang di sini. Tak ada bedanya. Tapi kalau kamu lakukan perjalanan dari sini ke Makkahul Mukarramah, kamu sholat di Masjidil Haram, maka itu berbeda pahalanya dengan kamu sholat di Masjid Ijril Ismail yang ada di Panjabungan 1. Beda.
Kamu pergi lagi ke Masjidil Nabawi di Madinah. Kamu sholat di dalamnya. Beda juga pahalanya dengan kamu sholat di Masjid Al-Munawwarah atau Nurul Ma'awanah Pasar Hilir. Pergi lagi kamu ke Masjid Al-Aqsa. Kamu sholat di situ. Maka beda juga pahalanya dengan kamu sholat di Masjid Al-Qurra wal Huffaz. Beda. Tapi bukan maksudnya tidak diperbolehkan perjalanan dengan tujuan untuk sholat di suatu masjid. Tidak, tetap boleh. Cuman pahalanya tetap sama kecuali di 3 masjid yang tadi. Bisa dipahami kan?